Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah RDBK yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Semoga kelak dari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik zahirnya maupun batinnya, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, buat bekal nanti hidup di alam akhirat. Dan kita doakan pula anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama. Dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berguna bagi agama juga bagi bangsa, serta berakhlak mulia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun 'alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji. Atafat yadi rata
العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بالحرم الله حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا الله وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام والذرني أدفت يأتي قبل العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علو الله فتعد بنا أخا الوهني نعرف البطحاء وتعرفنا الله والصفا والبيت يلبنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام والكرم عطبت يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم الله الكبير ربنا الكبير الله قصدنا الكبير وجدنا الكبير لكل كبير كفانا الكبير الله ونعم الكبير الحمد لله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام والكرم أضفت يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Langsung saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas tentang tempat kembalinya orang Islam dan tempat kembalinya orang kafir di alam akhirat. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa di alam akhirat yang disebut alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di alam akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi yang selama-lamanya. Di alam dunia ini kehidupan kita hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat telah menciptakan tempat tinggalnya orang Islam dan tempat tinggalnya orang kafir, yaitu sorga dan neraka. Sorga bahasa Arabnya jannah, neraka bahasa Arabnya narun. Diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Qusini rahimahullah ta'ala, wa bi anna marji'a muslimin
li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Ini keterangan ini ada dalam kitab Syu'abul Iman, di mana kitab Syu'abul Iman ini dikaji oleh para santri di pondok pesantren. Para santri ketika membaca keterangan ini, mereka dengan dinajomkan. Najomnya berbeda-beda, tergantung guru yang mengajarnya. Kalau di pondok pesantren Al-Amin, najomnya seperti ini. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna kafirin wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Baik, keterangan tersebut kita artikan. Wa bi anna marji'a muslimin, dan sesungguhnya tempat kembalinya, yakni tempat tinggalnya bagi orang Islam, bagi orang yang mengikuti ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li jinanihi, yaitu di dalam surganya Allah. Surga itu tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Walaupun saya belum pernah ke surga, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Tapi tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu dikhabarkan, telah diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran di berbagai surah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Termasuk firman Allah dalam hadis qudsi menyatakan, inni a'dadtu li ibadis shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini kata Allah, ini firman Allah, ada dalam hadis qudsi. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yakni bagi orang yang beriman yang selalu beramal soleh, bagi orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Jadi kenikmatan itu sangat amat luar biasa, sehingga tidak bisa dibayangkan seperti apa, bagaimana nikmatnya hidup di dalam surga. Nah, surga ini beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya itu diciptakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, yang beragama Islam, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran 4 ayat 133, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya siapapun yang ingin menjadi penghuni surga nanti di akhirat, siapapun yang ingin tempat kembalinya di dalam surga, siapapun yang ingin tempat tinggalnya di surga, maka ia harus beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dirinya, memelihara dirinya dari segala macam perbuatan dosa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi menjauhi perbuatan dosa itu bukan hanya dengan menjauhi larangan Allah saja, akan tetapi juga dengan cara melaksanakan perintah Allah. Karena apabila kita meninggalkan perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah, itu pun dosa. Jadi dosa itu bukan berbuat zina saja, bukan mencuri saja, bukan korupsi saja, bukan merampok saja, bukan membunuh saja, bukan berjudi saja. Kita meninggalkan sholat 5 waktu juga dosa besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, dan sesungguhnya tempat kembalinya atau tempat tinggalnya orang kafir di jahannam, yaitu di neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, innallaha ta'ala jami'ul munafiqina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir. Innallaha ta'ala jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama, di dalam neraka jahanam, khalidina, mereka semuanya kekal, fiha, di dalam neraka jahanam. Maka oleh karenanya siapapun yang ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam, maka yang pertama dia harus beriman kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ucapan 2 kalimat syahadat yang telah diucapkan dengan lisannya dibenarkan di dalam hatinya. Artinya makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat dibenarkan di dalam hatinya, diakui kebenarannya. Di mana kita tahu bahwa makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat adalah aku bersaksi. Maksudnya aku meyakini, maksudnya aku mengimani, maksudnya aku mengiktikadkan di dalam hatiku, aku membenarkan di dalam hatiku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, dan aku membenarkan di dalam hatiku bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ketika siapapun lisannya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia disebut orang Islam, maka ia disebut orang yang beriman. Nah, tempat kembalinya, tempat tinggalnya orang Islam, orang yang beriman adalah surga. Sedangkan tempat kembalinya orang kafir, orang munafik adalah neraka. Jadi di alam dunia ini manusia terbagi ke dalam beberapa golongan. Ada golongan mukminin, golongan orang-orang yang beriman. Golongan orang-orang beriman juga terbagi 3.
ada golongan orang-orang beriman yang mukhlisin, ada golongan orang-orang beriman yang fasikin, ada golongan orang-orang beriman yang munafikin. Yang dimaksud golongan orang-orang beriman yang mukhlisin adalah golongan orang-orang beriman yang mampu mengimplementasikan, mengaplikasikan, merealisasikan keimanannya kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangan Allah, yang keseluruhannya itu dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, karena patuh tunduk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang dimaksud golongan orang-orang beriman yang fasikin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, akan tetapi dia banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, juga banyak melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Beriman, tapi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, walaupun dia mengakui bahwa itu adalah wajib. Namun dia tidak mau melaksanakannya, mungkin oleh karena dia mengikuti hawa nafsunya, atau terkena godaan syaitan, atau bisikan syaitan, atau bujukan syaitan, atau dia lebih mengutamakan kesenangan dunia sehingga melalaikan perintah Allah. Akhirnya dia berbuat durhaka kepada Allah, tapi tetap dia beriman kepada Allah. Dia mengakui bahwa Allah Tuhannya yang wajib disembah, namun dia banyak meninggalkan perintah Allah, dan justru yang ia kerjakan adalah larangan-larangan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang beriman yang fasikin. Nanti dia sebelum oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, dia disiksa dulu di neraka sesuai dengan dosa yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada malam ahad pertemuan minggu yang lalu, bahwa orang beriman tetap selagi di hatinya ada iman tetap akan diangkat dari siksa api neraka setelah dosanya bersih. Nah, itu golongan yang kedua, golongan orang-orang yang beriman yang fasikin. Yang ketiga, golongan orang-orang beriman yang munafikin. Beriman kepada Allah tapi hanya sekedar di lisan, namun hatinya ingkar, hatinya menentang, hatinya mengingkari. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya kata Allah dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8, Allah sudah menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah dalam ayat ini, dan dari sebahagian manusia, yakni manusia yang hidup di alam dunia ini, ada orang yang mengatakan dengan lisannya, sungguh kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi mengaku beriman hanya sebatas di lisan, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini disebut golongan mukmin munafik. Nah, orang-orang munafik mereka akan dikumpulkan oleh Allah di neraka bersama orang-orang kafir, sebagaimana tadi ayat yang sudah sampaikan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam kobaran api neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Maka oleh karena itu, seyogyanya lah kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang beriman tapi munafik. Banyak nggak kira-kira orang beriman munafik? Banyak. Ngakunya beriman, tapi kalau bicara dusta.
Ngakunya beriman, tapi kalau janji ingkar. Ngakunya beriman, tapi kalau dipercaya khianat. Ngakunya beriman, tapi kalau berselisih bertikai dengan saudaranya sesama muslim sampai bertahun-tahun nggak akur, nggak nanya. Nah, orang beriman yang memiliki sifat-sifat seperti itu udah dikatakan orang munafik. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, ayatul munafiki salah satu, tanda-tandanya, ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Ija hadasa kadzaban. Yang pertama, apabila bicara ia berdusta, berbohong. Maka jangan dibiasakan berbicara bohong. Orang beriman itu diharamkan oleh Allah berbicara bohong. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, laisal mukminu bikadzibin. Bukanlah dikatakan sebagai orang mukmin, tidaklah dikatakan sebagai orang beriman orang yang tukang bohong. Awas, hati-hati, bicara bohong jangan dianggap enteng. Ini ada kaitannya dengan keimanan kita. Maka oleh karena itu kita biasakan bicara yang benar, bicara yang jujur, bicara yang objektif, bicara yang sesuai dengan kenyataan. Jangan merekayasa ucapan. Karena kalau kita bicara bohong, dibiasakan, nanti lama-kelamaan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya ketika enggak bohong enggak enak, dia pengennya bohong terus. Udah terbiasa. Dan nanti matinya pun dalam keadaan bohong. Bukan berarti matinya bohong, matinya tetap mati. Maksudnya sedang berbohong dia mati gitu. Memang enak. Nah, hati-hati. Bahkan menurut keterangan hadis yang lainnya, sebenarnya ciri-ciri orang munafik itu ada 4. Yang keempatnya yaitu wa idza khasama fajara. Apabila berselisih, apabila bertikai dengan saudaranya, fajara, berlebih-lebihan. Melebihi dari 3 hari sampai 4 hari, 5 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, sampai setahun, sampai bertahun-tahun. Enggak akur, enggak nanya. Dalam keadaan seperti itu kemudian datang ajal, meninggal dunia. Naudzubillah dzalik, meninggal dunianya membawa predikat sebagai orang mukmin yang munafik. Nah, kalau kita meninggal dunia membawa predikat sebagai orang mukmin yang munafik, itu tempat kembalinya bukan surga, neraka. Bahkan orang-orang munafik kata Allah dalam Al-Quran akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah, keraknya neraka, panas banget. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah, paling panas keraknya neraka. Sebenarnya banyak kalau kita lihat keterangan-keterangan yang lainnya, termasuk orang-orang Islam yang suka melalaikan perintah sholat, yang suka melalaikan kewajiban sholat subuh dengan disengaja, diundur-undur di siang-siang, malas bangun, itu sudah memiliki ciri-ciri munafik. Kalau dibiasakan kita bangun subuh selalu terlambat, padahal kita udah mendengar azan dikumandangkan di masjid, tapi oleh karena kita mengikuti hawa nafsu kita, malas bangun, malah mengikuti bisikan setan, diteruskan tidurnya padahal udah dengan azan. Kalau hal seperti ini dibiasakan, nanti orang itu oleh Allah akan dicap sebagai orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, sebenarnya ini masih panjang yang ingin saya bahas. Sedikit lagi deh. Jadi di sini terangkan bi annal jinana, sesungguhnya sorga, darul khulud atau darul khuludin. Sorga itu adalah tempat tinggal yang kekal,
li muslimin bagi orang Islam. Orang Islam yang bagaimana? Wa huwa man mata alal Islam, yaitu orang Islam yang matinya dengan membawa Islam, dengan membawa agama Islam. Banyak orang Islam tapi matinya bukan sebagai orang Islam. Ada orang Islam ketika matinya sebagai orang murtad, ada orang Islam ketika matinya sebagai orang fasik, ada orang Islam ketika matinya sebagai orang munafik. Termasuk orang-orang yang meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Apabila sepanjang hidupnya dia seperti itu, walaupun dia ngaku Islam, itu boleh jadi matinya sebagai orang Islam yang fasik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, yuk kita memohon kepada Allah agar jangan sampai kita menjadi orang mukmin yang munafik. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penyakit nifaq. Penyakit nifaq ini penyakit yang akan menghantarkan kita menjadi orang munafik. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dzikil arjaq. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dzikil arjaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dzikil arjaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari nifaq dan dari buruknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, memang ngaji pada maghrib itu mepet ke Isya. Jadi kalau ngajinya pengen lama, sejam 2 jam, bahkan 3 jam pada Isya. Bebas ya. Kalau pada maghrib yang mentok ke Isya, dan jarak dari maghrib ke Isya itu bentar, nggak nyampe sejam kan ya, 40 menit kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mah istiqomah. Daripada sekali ngaji 4 jam, tapi ngajinya sekali doang, kesananya nggak ngaji lagi, kapok karena kelamaan. Yang mendingan 40 menit tiap malam minggu selalu hadir, itu lebih baik. Sebab Rasulullah bersabda, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling afdal itu adalah dawamnya, istiqomahnya, kontinunya, berkesinambungannya, dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Itu jauh lebih afdal daripada banyak tapi cuma sekali doang udah, kesananya enggak lagi ya. Ini saya ngisi pengajian rutin di masjid ini udah hampir 13 tahun, udah lama ya. Itu mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah. Sebab orang-orang istiqomah nanti ketika sakaratul maut itu akan turun malaikat kepadanya memberikan kabar gembira. Malaikat bicara kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata malaikat. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Kata malaikat tuh. Kalau nggak percaya, sekarat dulu. Sebab malaikat tadi turunnya pas sekarat nanti. Sebelum dicabut nyawa itu malaikat turun. Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata malaikat. Bergembiralah kamu. Bergembiralah kamu dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu untukmu. Maka dia tersenyum tuh, dan diperlihatkan sorga oleh malaikat Jibril. Dia tersenyum, dalam keadaan tersenyum cabut nyawanya, hanya meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Itulah ahli sorga ya. Dan nanti juga di hari kiamat, pas dia dibangkitkan dari kuburannya, sebelum dihalau kepada masyarakat, malaikat turun lagi memberikan kabar gembira yang sama seperti tadi. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Nah, itu
kabar gembira yang akan disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang beriman yang istiqomah beribadah kepada Allah. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah, di mana karomah ini diberikannya oleh Allah kepada para wali. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, walaupun dia predikatnya bukan seorang waliullah, tapi dia akan mendapatkan 1000 karomah. Sehingga dikatakan la tatlubil karomah fa'alaika bil istiqomah tanal alfa karomah. Kamu jangan mencari karomah, tapi istiqomahlah kamu dalam beribadah kepada Allah, niscaya kamu akan memperoleh 1000 karomah. Alhamdulillah. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas tambah makmur. Jamaah sholat berjamaahnya tambah banyak. Jamaah pengajian rutinnya tambah banyak. Supaya kita nanti di akhirat tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.